Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol like, tulis komentarmu, share, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala la rahmatillahi alaina aina fazal laili hadana fazal bait insyaallah rahmatullahi alaina wa ala nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayyasalimu alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Bukit Nyaring yang hadir bersama kita, dan saya hormati Bapak Ketua MUI Benteng juga hadir bersama kita, yang saya hormati salah seorang saudara kita, wakil kita di Benteng yang juga hadir pada malam hari ini, yang saya hormati Bapak dan Ibu Capil yang tadi sudah memberikan sertifikat kematian dan menjelaskan kepada kita manfaatnya. Yang saya hormati Pak Imam Khotibul Ghaib, yang saya hormati para pemuka masyarakat, kaum ulama Jati Padi dan Negeri, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang berhadir pada malam hari ini. Wabil khusus keluarga besar kita, yaitu Bapak Firman, yang hari ini beliau sudah sama-sama berduka dengan kita. Seperti kita maklumi bahwa berbulan hadirnya Allah, salah seorang dari keluarga kita, yaitu putranya Bapak Firman tadi, yang bernama Bribka Alfian Pandu Santoso bin Sukirman, yang informasinya sudah disampaikan oleh adindanya, dan insya Allah semuanya sudah kita maklumi. Dalam duka kita tetap bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan serta kesempatan untuk hadir dan datang ke rumah saudara kita ini, tentu dalam rangka sintawang dan sedingin, dalam rangka memberikan penenang hati, penenang jiwa, karena sudah bisa kita bayangkan apa dan bagaimana perasaan hari ini. Ya, perasaan istri beliau, anak-anak beliau, orang tua beliau, saudara beliau, dan semua kita, andai tolong beliau. Sedih tidak bisa dikata, tetapi apa boleh buat, inilah ketentuan Allah juga. Seperti kata orang tasawuf itu, Pak, segala sesuatu yang ada itu sudah ada sebelum dia diadakan, tinggal kapan Allah mau mengadakan. Nah, jadi kalau sudah ada, ya itulah kenyataan. Jadi tidak ada kata lain, kita bersabar, kita berdoa, bermohon kepada Allah, semoga beliau tenang berjalan menuju Allah, tentram dan lapang jalannya. Apalagi tadi saya lihat putri beliau membaca Al-Quran, subhanallah. Ini tabungan yang luar biasa ini, Pak. Tabungan itu artinya modal untuk hidup di alam berikutnya. Dari situ sudah kita bisa baca, dan nama-nama anak-anak beliau juga Islam semuanya. Tidak mungkin nama itu muncul kalau tidak ada dari dalam hatinya beliau.
Jadi ibarat hujan itu kalau ada mendung kita yakin bakal hujan, walaupun belum tentu hujan. Artinya menandakan kepada kita bahwa beliau adalah orang baik, orang yang luhur, orang cinta kepada Islam, cinta kepada Allah dan Rasul, cinta kepada masyarakat. Semoga beliau ada di surga Allah. Amin. Kemudian karena peliputan kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kita menyatakan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, tadi seketika mic diberikan kepada saya, belum ada informasi kepada saya bahwa ternyata Pak Kapolda, Pak Kapolres hadir pada malam hari ini. Kepada beliau, selamat hadir Pak, selamat datang. Mohon maaf kami tak sempat menyebutkan nama karena belum diberitahu. Semoga semua kita, insya Allah, ada keterampilan hati dan keterampilan jiwa. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai saja tabligh musibah ini. Jadi beberapa hari lagi kita akan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan. Jadi pada bulan itu kita berharap semuanya dapat membersihkan diri, menenteramkan hati, dan bersamaan dengan itu juga kita berdoa nanti untuk saudara kita ini. Karena pada bulan Ramadan itu tidak ada doa yang tidak terkabul. Semua doa kalau dipanjatkan, diangkat, insya Allah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk doa kita seketika mendoakan beliau ini. Tadi saya dengar ada acara Yasin dan tahlilan. Nah, insya Allah di situ lebih mantap lagi. Baik Bapak Ibu saya hormati. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa kehidupan ini sudah ada sebelumnya diadakan. Tinggal kapan Allah mengadakannya. Itu termasuk persoalan-persoalannya itu. Termasuk kejadian apa yang ada di dalamnya itu. Semuanya sudah ada. Oleh karena itu kita harus ridho menerima segala sesuatu yang mungkin tidak kita sukai, yang mungkin tidak kita senangi, yang mungkin tidak kita harapkan. Kita harus ridho. Namun dalam hal itu juga Allah mengharapkan kepada kita, kalau berjalan dari lahir menuju kematian, hati-hati kata Allah. Karena kiri kanan itu banyak jurangnya. Makanya meskipun ini adalah sebuah ketetapan yang sudah tetap, Allah tetap mewanti-wanti dengan cara menurunkan Rasul, menurunkan Nabi, menurunkan kitab, supaya kita bisa selamat kembali dari tempat semula kita berasal. Itulah tadi yang dibacakan oleh ananda kita, juga dibacakan tadi oleh bukan tadi ya, beberapa waktu yang lalu sering dibacakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu maknanya itu kita datang daripada Allah, kembali kepada Allah. Kalau kita suci datang dari sana, kembalinya suci juga. Kalau tidak suci, itulah fungsi kita sebagai keluarganya, kaum kerabatnya, untuk mendoakan, memohonkan supaya kondisi beliau diperbaiki, dibersihkan, dirapikan, sehingga sampai kepada Allah nanti oke banget. Nah, itulah kenapa Bapak Ibu saya hormati, jika kita bersalah sedikit, Allah adakan istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Artinya itu adalah
suatu jarak atau wadah untuk kita membersihkan diri kita. Kemudian Allah adakan lagi sholat 5 waktu, subuh ke zuhur. Boleh jadi di antara subuh ke zuhur kita punya masalah yang menodai diri kita. Nah, di zuhur kita bersihkan. Seterusnya asar, maghrib, isya dan seterusnya. Kemudian ada lagi Jumat, pembersihan setiap 1 kali sepekan. Walaupun ibu-ibu tidak sholat Jumat, tetapi suaminya sholat Jumat, ibu-ibu juga dapat bagian. Nah, kemudian inilah masa tahunan di mana Allah membersihkan hamba-hambanya, kekasihnya, kecintaannya. Jadi tidak ada peluang bagi kita untuk tidak bersih. Nah, begitulah bukti cintanya Allah, kasihnya Allah kepada kita. Jadi jangan pernah berpikir Allah bahagia kalau kita menderita. Tidak ada itu. Allah senang kalau kita masuk neraka. Tidak ada itu. Justru Allah ingin kita bersih, baik, dan pulang dengan selamat. Itulah risalah yang diturunkan yang disebut dengan Islam. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, jalan Pak ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita mulai masuk kepada kajian berkata-kata. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari, banyak saudara-saudara kita ini seakan-akan dia lupa kalau besok lusa dia akan kembali kepada Tuhan. Itu yang kita perhatikan. Jadi kenapa Pak Abu Fikri mengatakan kata itu? Kita bisa mengatakan kata itu karena kita melihat langsung bahwa sebagian besar daripada keluarga kita, saudara kita, untuk mempersiapkan bekal besok lusa seketika kembali itu agak kurang gitu Pak, agak kurang semangat. Padahal kehidupan ini pasti ada akhirnya. Ayah kita sudah berpulang, kakak kita sudah berpulang, adik sudah berpulang, suami sudah berpulang, istri sudah berpulang, kawan-kawan pun sudah berpulang. Artinya apa? Besok lusa giliran kita berpulang. Namun pernahkah kita berpikir? Tadi dalam mobil saya sempat ngomong juga, kalau Mas Abid ngomong kematian itu adalah tidur yang panjang, kan begitu lagunya itu. Nah, tapi saya bilang bukan begitu. Kematian adalah perjalanan yang panjang. Perjalanan apa? Bukan perjalanan tubuh. Kalau tubuh tiba kematian selesai dia. Tetapi yang di dalam tubuh itu dia akan berjalan dengan perjalanan yang panjang. Nah, justru itulah kita perlu mempertimbangkan persiapan-persiapan. Maka tadi saya analogikan di dalam mobil tadi ketika saya dijemput itu Pak Imam, saya katakan bahwa kematian itu adalah perjalanan yang panjang. Katakanlah mungkin begini, ada instruksi mengatakan Anda harus ke Jakarta hari ini. Siap, kata kita. Tapi bagaimana, saya tidak punya mobil, saya belum punya uang untuk beli makanan, saya belum punya minuman, saya belum punya apa-apa. Pokoknya tidak bisa. Anda hari ini harus ke Jakarta. Tidak punya mobil, jalan kaki. Tidak makan dan minum, pokoknya jalan, berangkat. Apa yang terjadi? Nah, disitulah penderitaan, kesusahan, kesengsaraan. Nah, itulah siksa.
Kenapa? Karena kita lalai dan abai mempersiapkan bekal tersebut. Makanya kalau ada kita mendengar orang tersiksa di kuburnya, tersiksa di yaumil mahsyar, tersiksa di nerakanya, itu tidak datang daripada Allah. Itu datang daripada kita semua. Makanya seketika malaikat maut datang, maka film kita diputar dari bayi sampai kita mau berangkat, itu diputar filmnya itu. Ternyata enak. Enaknya di mana? Perbuatan kita bagus. Fasilitas akhirat kita bagus, ada rumah, atapnya perak, dindingnya emas, lantainya mutiara merah yakut, di bawahnya terdapat sungai arak, sungai madu, sungai susu, sungai air tawar, dalamnya banyak perabot, di sekitarnya ada buah-buahan macam-macam itu. Senang kita mendengarkan. Makanya Allah lukiskan dalam surah Al-Baqarah, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha minas samar wa rizqan qalu hadzal ladzi ruzikna min qablu wa tubihi mutasyabihan wa hum fi azwajin mutahharah wa hum fiha khalidun. Muhammad, sampaikan kepada mereka yang beriman, yang percaya, yang yakin, nanti kalau habis masa kehidupannya, aku tunggu dia di suatu negeri yang bernama surga. Di situ aku berikan sebuah rumah, atapnya perak, dindingnya emas, lantainya mutiara merah yakut. Di bawahnya ada 4 sungai, arak, madu, susu. Dalamnya ada perabot. Di sekitar rumah itu ada tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan apa saja ada. Mereka memakan buah-buahan itu sambil berkata, hadzal ladzi ruzikna min qablu mutasyabihan. Wah, ini kan durian yang pernah kita makan dulu sewaktu di Bengkulu. Wah, ini kan apel yang pernah kita makan di Jakarta, Pak. Semuanya diceritakan pada waktu itu. Nah, dari pernyataan ini nampak bahwa ada persamaan kehidupan dunia dengan akhirat. Persamaannya bukan kelas, tapi keadaan. Misalnya begini, di dunia kita butuh rumah, berarti di akhirat butuh rumah. Bayangkan kalau tidak ada rumah, ibu-ibu, apa yang terjadi? Hujan kehujanan, panas kepanasan. Nak kemana gitu? Nah, itu. Ternyata di dunia kita butuh pakaian, baju, celana, dan yang lain. Bayangkan kalau tidak ada pakaian, bagaimana mau ceramah? Tidak bisa. Bayangkan kalau di dunia tidak punya kendaraan, dari Rawamangun ke sini mungkin dekat. Kalau pakai kendaraan, kalau jalan kaki subuh sampai, tidak jadi ceramah. Artinya persoalan fasilitas hari ini menggambarkan kepada kita, begitulah akhirat nanti. Kita harus punya segala-galanya. Makanya kata Rasulullah, persiapkan itu, persiapkan itu. Nah, kemudian di situ dikatakan bagi mereka yang hadir di situ, kami berikan pasangan hidup yang suci. Artinya kalau dia laki-laki ada pasangannya di situ, kalau dia perempuan ada pasangannya di situ. Makanya kata Pak Capil tadi, cerai mati. Kalau sudah mati, kita sudah pisah dengan suami, sudah pisah dengan istri. Mutlak, namanya cerai mati. Nah, itulah Bapak Ibu yang saya hormati yang perlu kita pikirkan hari ini. Jadi mau tak mau memang harus kita renungkan. Bayangkan kalau nanti kita tidak punya bekal, seketika kita dipanggil mendadak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam Al-Quran Allah menggiring kita untuk mengenal hakikat. Apa kata Allah? Dialah yang menjadikan kamu
Dialah yang mengadakan kamu. Artinya, wallazi khalaqalakum hayat wal maut. Tadi dibacakan oleh adik kita sebagai ujian. Pernahkah kita berpikir Allah menjadikan hidup, Allah menjadikan mati sebagai ujian kita? Kira-kira apa bisa diuji juga itu? Otomatis tidak bisa diuji, Pak. Kalau pengertian mati itu adalah seperti yang kita pahami hari ini. Ternyata ayat itu maksudnya adalah Allah menjadikan yang hidup pada kita, menjadikan yang mati pada kita. Nah, yang mati yang hidup ini disatukan. Tujuannya apa? Untuk menguji kita. Jadi pada batang tubuh yang satu ini ada tubuh yang hidup, ada tubuh yang mati, disatukan untuk menguji kita. Jadi bahasa ini agak melambung. Nah, mari kita lihat. Kullu nafsun za'iqatul maut, summa ilaina turja'un. Itu ayatnya itu. Jadi setiap diri pasti merasakan mati, kemudian kepada kamilah kamu dikembalikan. Jadi ayat ini kalau tidak kita pikirkan, tidak kita renungkan, tidak tahu kita maksudnya. Paling tidak, oh ya setiap diri pasti merasakan mati, kemudian kepada kamilah kamu kembali. Paling tidak kita berbicara itu. Ternyata dari ayat itu dapat disimpulkan bahwa pada batang tubuh yang satu ada diri yang mati, ada diri yang kembali. Nah, itulah maksud ayat yang dibacakan oleh Ananda kita tadi. Pertanyaannya adalah, mana diri yang mati dan mana diri yang kembali? Nah, ini harus tahu kita ini. Karena ini ada cerita kita, kisah kita. Nah, biasanya kalau saya mengangkat ini, Pak Imam, saya sering melemparkan pertanyaan kepada ibu-ibu dulu. Ibu-ibu, sudah ngantuk? Lagi makan kue? Alhamdulillah. Pertanyaan saya sederhana, ibu-ibu. Ibu-ibu pernah lihat orang meninggal? Pernah, betul? Yang di dalam pernah lihat orang meninggal? Pernah. Bapak-bapak pernah melihat orang meninggal? Pernah. Begitu. Kalau kita dijawab, kalau kita ditanya, pernah melihat orang meninggal? Jawabnya pernah. Padahal Pak Imam, kita ini belum pernah melihat orang meninggal. Kita ini hanya melihat orang yang ditinggalkan oleh ruhnya. Orang yang ditinggalkan oleh ruh itu adalah tubuh badan jasad. Itulah yang mati pada kita. Jadi yang kita tengok selama ini adalah orang yang ditinggalkan. Itulah tubuh, badan, jasad. Itulah yang mati pada kita. Nah, orang yang meninggalkan itu adalah roh. Belum pernah kita nengok itu. Pernah lihat roh? Tadi pernah. Ya. Kalau Nabi Muhammad itu ceramahnya dikit-dikit tapi dalam. Jadi kita coba niru beliau. Ternyata Bapak Ibu yang saya hormati, yang kita lihat selama ini adalah yang ditinggalkan. Itulah badan, tubuh jasad, itulah yang dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Itulah yang mati, yang ada pada kita. Tapi tidak usah pula besok ibu-ibu mau kemana bu? Mau lihat orang yang ditinggalkan? Jangan. Tetaplah katakan lihat orang meninggal. Kenapa? Yang penting kita paham maksudnya. Itu. Nah, jadi itu Bapak Ibu saya hormati. Kalau batang tubuh jasad itu tadi, kenapa dia jadi ujian? Karena dia butuh kepentingan. Di dunia ini dia butuh makan, minum, pakaian, tempat, rumah, dan kendaraan. Itulah makanya kita keluar pagi, balik sore. Pergi sore, balik pagi. Hanya untuk mencari itu. Nah, sementara ruh tadi
yang datang daripada Allah dan kembali kepada Allah, itu jarang kita renungkan itu. Jarang kita pikirkan. Ditanyakan, Pak, Ibu, kenapa pergi pagi pulang sore, pergi sore pulang pagi? Jawabnya, cari makan Pak Ustaz, cari minum, cari baju, cari beli kendaraan, beli rumah, macam-macam. Nah, itu adalah kepentingan tubuh, kepentingan jasad, kepentingan daripada yang mati tadi. Apakah Islam melarang? Oh tidak. Oleh Allah dan Rasul manjakan tubuh, kasihnya makan yang enak-enak, minuman yang lezat-lezat, pakaian bagus, kendaraan mewah, rumah megah. Kasihkan tubuh, berikan, biar kamu nyaman dalam hidupmu. Itu perintah kita. Tetapi ingat, itu bukan dirimu, itu bukan kamu, tapi casingmu. Nah itu dia. Tahu casing? Sarang, sangkar, alat kendaraan. Nah, barang ini besok lusa bakal dimandikan, dikafani, disolatkan, dikuburkan. Selesai dia. Tetapi yang di dalam tubuh tadi, nah itu dia. Itulah ruh, itulah diri kita sebenarnya. Nah, dia nak kemana? Nak kemana dia? Ibu-ibu, kalau ada sampai, tentu roh keluar dari tubuh kan? Tidak tahu kira-kira kemana dia keluar. Tidak tahu. Bagaimana Pak? Tidak tahu. Semestinya harus tahu. Saya tadi dari Rawamangun. Anggaplah saya tidak dibawa ke sini. Saya jalan sendiri dari Rawamangun ke sini. So itu saya lupa Rawamangun itu di mana. Di mana Rawamangun itu lupa saya. Nah, kalau saya pulang dari sini nanti sudah bisa dinyatakan, sudah bisa dipastikan. Pasti Bapak ini keliling-keliling Bengkulu lah. Pasti mutar-mutar gentayangan dari Bengkulu. Kenapa? Dia tidak tahu terbaik balik. Itu salah satu hal yang harus kita pikirkan. Loh, kenapa begitu Pak Abu Fikri? Karena itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasul. Nanti pada nuzul Quran, biasanya para ustadz membaca surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya begitu. Iya Pak? Nah, jadi surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 itulah surat yang pertama kali Allah turunkan kepada Rasul. Rasul sampaikan kepada sahabat. Kenapa? Pada surat Al-Alaq ayat 1 dibongkar rahasia siapa diri kita yang sebenarnya. Siapa dianya yang datang daripada Allah. Itu dibongkar rahasianya di situ. Makanya ayat itu, surat itu duluan turun. Nah, dalam bahasa tasawufnya, man arafan nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa ingin mengenal Tuhannya, kenalah dulu dirinya. Itu. Barang siapa mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal Tuhannya. Berarti kajian mengenal diri adalah kajian nomor 1. Nomor apa Bu? Nomor 1. Jadi Nabi Muhammad dulu setelah diangkat jadi Nabi dan Rasul, beliau tidak mengajarkan sholat, tidak mengajarkan puasa, zakat, haji. 11 tahun lamanya Bu. Tidak. Yang beliau ajarkan, kenal siapa Allah, siapa Rasul, siapa diri. Makanya turun surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, pada ayat 1 berbunyi, apa bunyinya Bu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kata situ baik. Apa artinya? Firman-Nya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Enak kita nyebutnya Pak. Mudah kita mengatakan.
Tetapi seketika Nabi menyampaikan itu dengan sahabat, pernahkah kita membayangkan apa yang terjadi? Sahabat senyum-senyum, Pak. Sahabat senyum-senyum saling tengok-tengokan. Ya Bu ya? Kenapa sahabat senyum-senyum? Di hati mereka itu bertanya, jak mana ya guru besar ini kan tak bisa baca, tak bisa nulis, tapi nyuruh kita baca. Kalau kita salah kelas siapa yang tunjuk? Nah itu menyebabkan mereka tersenyum-senyum ini, saling tengok-tengok. Tapi karena Nabi ini adalah orang bijak, dia mampu membaca apa yang ada di hati sahabat. Langsung dia ngomong, sudah, kamu senyum-senyum itu pasti melakkan saya. Pasti kamu melakkan saya. Oh tidak ya Rasulullah. Iya, saya tahu. Nah itu, begini sahabatku. Iqra di sini, baca di sini bukan berarti membaca tulisan, bukan membaca huruf kata itu. Kalau Iqra diartikan membaca itu, tidak baca saya ngajarnya. Saya kok tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Tetapi Iqra yang saya maksudkan adalah dengarlah, lihatlah, rasakanlah sesuatu itu untuk suatu kepahaman. Itu Iqra. Misalnya begini, kita udah malam, tiba-tiba di semak-semak itu ada bunyi kresek-kresek. Kita masang telinga. Nah itu namanya membaca dengan pendengaran. Atau kawan kita minjam motor, waktunya minjam bajunya merah, janjinya sejam baik. Iku lendak malam, belum balik juga. Mulai kita nengok-nengok, manolah beliau tadi. Nah dari kejauhan ada orang pakai baju merah naik motor. Kita fokus. Nah sewaktu kita fokus, itu namanya membaca dengan penglihatan. Contoh lagi, kita lagi duduk-duduk, rame-rame nih, tiba-tiba lampunya padam. Nah mulai kita meraba-raba dengan rasa. Mana ini korek? Oh ini bukan korek, ini HP. Ini kotak kue. Ini mana nih? Nah sehingga kita menemukan lilin dan korek. Nah seketika kita meraba dengan rasa, itu membaca dengan perasaan. Nah ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Itu yang beliau ajarkan. Berarti membaca itu artinya dengarlah, lihatlah, rasakan sesuatu itu untuk suatu kepahaman. Itu yang dimaksud oleh Nabi dengan kata-kata baca. Kemudian kata Rasulullah, sahabatku, terus terang saja, kamu tidak akan bisa membaca, tidak akan bisa mendengar, tidak akan bisa melihat, tidak akan bisa merasa tanpa ia yang dengan nama Allah atau dengan nama Tuhan. Tadi kan kalimatnya itu tuh, Iqra bismi rabbika, ya kan? Bacalah dengan nama Tuhan. Nah dikatakan oleh Nabi, kamu tidak akan bisa mendengar, tidak akan bisa melihat, tidak akan bisa merasa kalau tidak dengan ia yang dengan nama Tuhan. Pertanyaannya, kata sahabat, ya Rasulullah, apa itu yang dengan nama Tuhan? Siapa dianya? Mana bendanya? Jadi sahabat-sahabat Nabi itu orang-orang cerdas. Tidak baca dengar Nabi ngomong dikit, pasti ditanyanya. Mana dianya yang dengan nama Tuhan? Siapa dianya? Tolong tunjukkan bendanya ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi, yang dengan nama Tuhan itu bendanya ada dalam dada kamu masing-masing. Ada dada kamu masing-masing. Itulah ruh. Itulah diri kamu yang sebenarnya diri. Sudah, sahabat diam. Jadi ruh kami itulah yang dengan nama Tuhan ya Rasulullah. Iya. Begitu ya Rasulullah. Iya. Maaf ya Rasulullah, tanya lagi, nama Tuhan yang keberapa yang disandang oleh ruh? Nama Tuhan yang keberapa yang Allah berikan kepada ruh? Kata Nabi,
nama Tuhan yang ketujuh. Nah, mulailah disebut Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mukmin. Nah, itu dia. Jadi Ruh itu punya nama satu, yaitu Mukmin. Panggilannya banyak. Ada Ahmad, ada Ali, ada Umar, ada Usman, ada yang lain-lain. Tapi namanya satu, itu Mukmin. Apa itu Mukmin? Mukmin artinya adalah orang yang percaya kepada Tuhan. Dikejar sahabat, kenapa dia dikatakan orang percaya kepada Tuhan? Nah, itu kalau Nabi ngajar itu. Dijawab oleh Nabi, karena dia pernah nengok Tuhannya, pernah mendengar suara Tuhannya, pernah berhadap-hadapan dengan Tuhannya, kata Nabi. Nah, cerita ini dibukalah pada surat Al-A'raf 172. Wa iz akaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadzal ghafil. Apa terjemahan Bu? Terserah Pak Ustaz. Jadi terjemahannya adalah ingat. Kenapa Allah dan Rasul mengatakan kata ingat? Karena kejadian itu memang ada. Kita pernah ada pada posisi itu, cuma kita lupa. Makanya ingat. Seketika Tuhanmu mengeluarkan semua roh anak Adam. Nah, itu dia. Termasuk roh kita, termasuk roh almarhum. Dikeluarkan semuanya. Nah, kemudian diangkat saksi atas diri mereka satu persatu. Ditanya oleh Tuhan, alastu birabbikum, adakah tidak aku ini Tuhan kamu? Lah, kamu nengok, dengar suara, berhadapan dengan Tuhan, tentu dijawabnya. Apa jawabannya? Bala syahid. Benar engkau Tuhan kami menyaksikan. Nah, itu dia. Nah, semenjak itu dia percaya kepada Tuhan. Dalam bahasa Arab, dia adalah Al-Mu'min. Nah, itulah sebabnya kenapa roh tadi bernama dengan nama Tuhan Al-Mu'min, karena dia memang percaya kepada Tuhan. Nah, dalam bab ini perlu dipahami, sewaktu itu para roh Bapak Ibu yang saya hormati adalah cahaya. Ini kita bercerita. Ruh waktu itu adalah cahaya, Pak. Dia adalah nurnya Muhammad, Muhammad adalah nurnya Allah. Artinya, dia tidak laki-laki, tidak perempuan. Kalau berbicara laki-laki dan perempuan, itu di dunia kelak. Seketika mak kita mengandung casing kita laki-laki, jadilah kita laki-laki. Tapi isinya cahaya tadi. Kalau mak kita menghamili kita, casingnya perempuan, jadilah kita perempuan. Tetapi isinya cahaya tadi, ruh tadi, mukmin tadi. Itulah maka dikatakan bahwa mukmin itu dia tidak laki-laki, tapi ada dalam dada laki-laki. Dia tidak perempuan, tetapi ada dalam dada perempuan. Dia bukan orang Amerika, tapi ada dalam Amerika, bukan pula dalam orang Arab, tapi ada dalam orang Arab. Artinya pada waktu itu yang namanya mukmin adalah nama ruh. Semuanya. Nak dia agama apa baik, waktu itu nama ruhnya adalah satu, mukmin. Itulah bersaudara itu. Kita bersaudara, kata Rasulullah, kita ini bersaudara. Kita umat yang satu tapi pecah. Kapan pecahnya? Seketika kita turun ke dunia, ada di Amerika, di Cina, di Arab, di Indonesia, ada casing lanang, casing Cina, pecah kita. Tapi isi dalamnya sama. Apa itu? Nur Muhammad bernama dia dengan nama mukmin, itulah ruh, itulah diri kita yang sebenarnya. Cak mana keadaannya? Cak mana kita tahu? Wujudnya adalah rasa. Jadi kalau ibu masih punya rasa, berarti ruhnya masih ada. Bapak punya rasa, berarti ruhnya masih ada. Rasa inilah yang menimba.
Rasa ini yang menjadikan dasar kita beragama. Kalau tidak ada rasa, sio-sio kita beragama itu. Kita harus timbang rasa. Artinya, dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat, dalam bernegara, kita harus timbang rasa dengan orang lain. Jangan kita sembarangan menyuarakan suara. Jangan kita sembarangan mengatakan kata. Jangan kita sembarangan melakukan perbuatan kepada orang lain. Kalau barang itu akan menyakiti orang. Nah, kadang-kadang kita kan lain, Pak. Ngomong nak sekendak kita baik. Berbuat nak sekendak kita baik. Sakit orang terserah lah, yang penting kendak aku dapat. Berarti tidak punya perasaan. Ya Bu? Betul Bu? Apa pencarian betulnya? Pasti tanya Bapak. Itu Pak. Jadi dalam rumah tangga itu Bapak dengan Ibu harus timbang rasa. Karena rasa kita itu sama. Roh itu sama, Nur juga, Nur Muhammad. Kalau Bapak mengatakan gula itu manis, Ibu pasti mengatakan manis. Kalau kata Ibu kopi itu pahit, pasti Bapak mengatakan pahit. Nah, kalau Bapak nak marah ke Ibu, ukur-ukur dulu. Nah, kira-kira nyakitkan Ibu, tak kira-kira. Kalau nyakitkan jangan sampaikan. Kenapa? Ukurannya adalah kalau Ibu menyampaikan kayak gitu, cak mana perasaan kita. Ah, itu. Nah, di sini saya angkat sedikit Pak. Ini maaf Pak Imam. Saya angkat sedikit suatu pemahaman akhir zaman ini. Kalau kata surat An-Nisa ayat 3, kalau saya tidak salah itu, boleh kamu menikahi wanita itu 2, 3, 4. Ada ayatnya Bu? Ada Pak? Ada kan? Ini Bapak ada. Tapi di ujung ayat apa katanya? Kalau kamu tidak adil, jadilah seorang baik. Ya Bu? Bukan kencang dikit. Ya Bu? Kencang Pak. Bukan dia kencang. Jadi kata Allah, kalau tidak bisa adil, jadilah seorang baik. Tapi karena itu ini kadang-kadang, betul, beragamanya yang menerima saja, tanpa kita pikirkan, kita lah iyo pulo, kita kira lah iyo pulo. Akhirnya mulailah kita berbini 2, 3, 4, bahkan 10. Alasan kita bisa adil macam-macam. Padahal pada surat An-Nisa ayat 129 Ibu baca. Ibu perlu tahu itu ayat itu. Ya Pak. An-Nisa 129. Perhatikan itu. Kamu itu kata Allah tidak kapaca adil, walaupun kamu tuh tidak adil. Walaupun kamu ndaknya adil, tidak kepaca kata Tuhan. Jadi janganlah kamu menantarkan yang seorang karena nak ngarapkan yang seorang. Nah, pahamlah maksudnya. Ya kan? Di ujung ayat, mudah-mudahan Allah memaafkan kamu. Artinya apa? Artinya apa? Agak keliru paham itu. Bayangkan, seketika kita beristri lagi, karena kita memahami seperti itu, bagaimana perasaan istri kita? Panas Pak. Panas, emosinya bukan main. Tapi karena dengar ceramah acak tadi, boleh berbini 2, 3, 4, tidak pacak panas, terpaksa. Tapi di hatinya sudah rela. Itu. Nah, kita juga salah memahami itu. Nah, kita balik. Orang rumah kita dosa ada belaki dah. Dosa belaki, bermete baik. Cak mana perasaan kita? Wah, namun Bu. Di TV-TV itu, di koran-koran tuh, suami membunuh. Kenapa? Istrinya berselingkuh. Nah, dibunuh, dikarungi, macam-macam. Tapi Pak Ustadz, Nabi Muhammad itu kan bininya banyak. Mulai ini, tapi tidak bela lanangin aku. Kita ini kan lupa. Nabi Muhammad itu membawa misi menyampaikan agama Islam. Waktu itu seorang, tidak ada kawan. Tentu beliau mencari orang-orang yang bisa bantu.
membackup, menolong perjuangan. Makanya beliau nikahi anak Umar bin Khattab. Nah, siapa Umar bin Khattab? Jagoan itu. Anak Abu Bakar. Siapa Abu Bakar? Orang tua yang dihormat. Bahkan anak Abu Sofyan. Siapa itu? Jagoan Quraisy. Aja itu. Dan beberapa orang-orang hebat. Anak beliau itu dinikahi Rasulullah. Habis orang lain, anak Nabi pula dinikahkan ke Utsman. Siapa Utsman? Orang paling kaya di Mekah. Dinikahkan ke Ali. Siapa Ali? Pendekar Mekah. Ini orang hebat-hebat. Waktu itu belum turun ayat. Nah itu dia. Belum turun ayat boleh dua dikorban. Tapi Pak Ustadz, bagaimana perempuan lebih banyak daripada laki-laki di akhir zaman ini? Betul. Kenapa? Kenapa dibanyakkan? Kasihan dengan lanang-lanang yang baik. Tak punya pilihan dia. Lanang sama banyak ke Tino. Tak punya pilihan dia. Kenapa? Perempuan akhir zaman kata Rasulullah banyak lari ke neraka. Ya bu. Ya bu. Aku pergi Isra Mi'raj, aku tengok dalam neraka itu banyak Tino dia. Iya bu, ini cak mana orang beriman dengan yang ini? Maka stop itu diberikan oleh Allah. Makanya akhir zaman Tino lebih banyak karena stoknya itu sedikit atau diperbanyak. Ada lagi mengatakan kalau orang rumah tidak bisa lagi Pak, tidak bisa lagi melayani kita, lah penyakitan bully gitu begini lagi. Ada yang mengatakan begitu. Iya bu. Iya Pak. Dibalik. Kita tuh ganteng dulu jadi rebutan. Waktu berduit jadi rebutan. Inilah stroke. Dia teh kursi roda. Cari bini tidak pacar lagi. Bini kita masih muda, masih cantik. Apa kata bini kita? Bang, saya ngecek dari hati ke hatinya. Abang jangan marah yo. Maaf yo. Ngapa dek? Laki itu lah nak pacak ngomong di telor. Ngapu dek? Abang kan tak bisa cari duit lagi. Iya dek, karena abang sakit. Dah, abang kan tak bisa lagi ngasih itu tuh. Iya dek, karena abang sakit. Nah ceko bang, adik pamit ya. Pamit ke mana? Nak belaki lagi. Ah, rasakan kayak gitu. Ini kita pamitan nak belaki lagi gara-gara kita sakit. Lemak dah kita dibuat dek. Kalau Ustaz ngajinya dari ke situ. Kini kita mengaji rasa. Jadi rasa itulah ruh itulah diri kita sebenarnya. Itulah yang akan kembali kepada Allah. Itu maksud saya. Nah, persiapkanlah segala sesuatu yang akan dibawa oleh ruh untuk kembali kepada Allah. Ruh itulah diri kita, itulah rasa yang ada pada kita. Terus terang saja Bapak Ibu saya hormati, ibu-ibu dulu tidak kayak bapak, karena gantengnya bukan apanya, karena duitnya. Dua-duanya Pak Ustaz, karena ganteng kayak duitnya. Padahalnya bukan. Bapak-bapak tidak kayak ibu, karena apa? Karena cantiknya, jelitanya, motornya. Nah, itu dia. Padahal bukan. Bapak tidak kayak ibu itu, karena ibu itu ada rohnya. Itu dia. Cuma rohnya daknya, mana ndak bapak? Iya bu. Cantik pak, ada calon bini bapak cantiknya, tinggi besar putih, mulus, tapi rohnya dadu. Iya, yang benar baik tak. Nah ini membuktikan. Nah inilah sejarahnya kenapa sewaktu kita lahir kan diazankan, ya kan, ya bu, diazankan. Jadi seketika kita berjalan dari Baitullah hakikat, itulah tempat asal kita dulu. Dari situ dibawa ke dunia, dimasukkan ke dalam kandungan mak kita. Kebetulan casingnya Dino, kebetulan casingnya lanang. Pas lahir keluar, kita nangis, kita menjerit. Ada yang telah,
Ada yang tergelak? Nangis. Kenapa dia nangis? Gamang. Kenapa dia gamang? Ketakutan? Karena dia lupa 9 hal. Apa itu Pak Ustaz? Pertama, dia lupa siapa Allah, siapa Tuhan, siapa Rasul, siapa Nabi, siapa diri sebenarnya diri. Dari mana, sedang di mana, tidak kemana. Nyorupo itu. Itulah makanya nangis. Nah kata Rasulullah, yang nangisnya itu tuh beda dengan nangis biasa. Dan tidak dipujuk dengan permen itu. Cak mana ya Rasulullah? Azan kan di telinga kanan, qomat kan di telinga kiri. Nah itu. Kenapa? Di Baitullah hakikat dahulu, tempat ruh tadi menyaksikan Tuhan, di situ ada azan, Pak. Ada iqomah. Dan itu tidak bisa kita kupas malam ini sampai pagi lah lagi. Makanya tenang. Biasanya ada anak-anak itu sudah diazani. Dia mengatakan, oh ternyata di situ ada azan juga. Ada juga suara seperti Baitullah ini. Kenapa itu terjadi? Nah, perhatikan redaksi awal azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, betul? Nah, apa artinya Bu? Allah Maha Besar. Apa artinya Bu? Apa artinya Pak? Allah Maha Besar. Sekali-kali boleh kita agak nakal-nakal dikit ke Allah itu. Ya Allah. Kalau lagi kayak itu kan agak lemah ngomong. Ya Allah. Ya kenapa? Kalau memang Engkau itu Maha Besar, boleh tidak kami tahu apa itu kebesaranmu? Mana dianya kebesaranmu? Di mana kebesaranmu itu berada? Sekarang tunjukkan. Kata Allah, Yuniana po. Kami nak tahu. Kata Allah melalui Rasulnya, kebesaran Allah itu ada dalam dada kami masing-masing. Kebesaran Allah itu, itulah ruh kamu masing-masing. Itulah diri kamu. Diri kamu itulah kebesaran Allah. Nah, cak mana gitu? Diri itulah kebesaran Allah. Jadi kalau nak nengok keberadaan Allah, kebaikan Allah, kemuliaan Allah, pasti nampak pada diri kita. Makanya kita ini diadakan lanang, diadakan tino, diadakan hidup macam-macam, supaya kita bisa melihat keberadaan Allah itu daripada ciptaan. Itu tujuan. Nah, sekarang kita buktikan lagi, apakah benar roh itu kebesaran Allah? Kita tengok. Sewaktu orang yang sudah ditinggalkan oleh rohnya, mata ado, telinga ado, hidung ado, otak ado, hati ado, masih berfungsikah dia? Masih berfungsikah dia? Tidak. Kenapa? Karena ruhnya dah ada. Ya. Makanya dikatakan dalam Al-Quran itu, summa sawahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Seketika batang tubuhmu, badanmu, jasadmu sudah mulai bagus, sudah mulai sempurna dalam kandungan makmu, waktu itu aku yang menyukan roh ke dalamnya. Aku, kata Allah ya, aku bukan. Apa terjadi? Yang tadi kamu punya telinga belum pacak dengar, dengan masuknya roh kamu pacak dengar. Yang tadi kamu punya mata belum pacak nengok, dengan masuknya roh kamu pacak nengok. Yang tadi kamu punya hati belum bisa punya rasa, dengan masuknya roh kamu punya rasa. Kalau boleh ditambahkan, yang tadi kamu punya otak belum bisa berpikir, dengan masuknya roh kamu pacak berpikir. Artinya dengan pendengaran, penglihatan, perasaan, pemikiran kita bekerja. Dengan kerja dapat duit. Dengan duit jadi orang kaya. Dengan kaya jadi orang berpangkat. Dengan pangkat jadi orang besar. Jadi orang besar kita. Ada presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, terus sampai ke RT. Jadi gitu.
Tapi cobalah kalau roh itu dikeluarkan dari tubuh kita. Nak besar tinggi nian jabatannya, gemuk besar putih ganteng orangnya, rohnya danyo hilang harganya, Bu. Hilang harganya, Pak. Masih mahal ayam di pasar minggu. Ya, Bu. Lah naik ayam sekarang. Berapa? Lagi 50? Belum? Baru 32. Anggap lagi 50.000. Sekilo ayam potong yang mati 50.000. Datanglah ibu-ibu ke pasar. Pak, ya, minta ayam sekilo, tapi lebihkan seon. Lah kalau lebihkan seon itu tambah 5.000, Bu. Kalau sekilonya 50.000, ibu tambah 5.000. Artinya seon itu dihargai. Dan tawar lagi itu, cobalah kena kayo. Pak, 50 lah Pak, tambah seon tuh. Nggak ambil 55.000. 5.000 dihargai satu on. Lah kalau kita besar tinggi putih gedang 200 kilo, rohnya dan nyol lagi, ambillah gratis, saya pun nggak ambil lah. Ada enggaknya? Dah. Kenapa kita tidak berharga? Karena kebesaran Allah sudah tidak ada lagi dalam tubuh kita. Itu pembuktian. Nah makanya kita ini mengertilah. Kalau bahasa Rasulullah itu jangan sombong. Mentang-mentang jadi orang besar sombong, jadi orang kaya sombong, jadi orang sehat sombong. Jangan. Pak, Bapak tuh nyindir siapa? Tidak nyindir siapa-siapa. Karena sombong tuh kita galau-galaunya. Nah bukti, boleh. Ada bagian singolan? Ada. Nah, seketika Allah berseru melalui Rasul berseru melalui muazin. Apa bunyinya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara azan. Apa yang kita lakukan? Yang main HP juga. Ya. Yang lalo juga, kata orang Padang, Pak. Yang bekerja juga. Yang bercerita juga, pokoknya tidak peduli suara azan. Kan sombong gitu. Padahal yang manggil itu adalah Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul melalui roh para muazin. Alangkah hebat gitu. Merasa besar, bos besar manggil. Tapi cobalah bos keduniaan, misalkan bos yang ada jabatan kita di dunia, wah jangan main-main. Kumpul jam 7, jam 6 sampai. Iya Pak? Dah berani jam 7 sampai. Bisa-bisa jam 7 10 menit kena pecat. Itu. Nah ini dibalik. Jadi maksud saya adalah kita realisasikan imbauan Allah yang ada pada Al-Anfal ayat 20. Ya ayyuhallazina amanu atiullah wa rasulih wa la tulu anhu antum tasma'u. Hai orang beriman, turun. Hai orang beriman, taati Allah, taati Rasul. Jangan kamu berpaling dari suara Allah dan Rasul, sedangkan kamu mendengarkannya. Ya cuma ada dengar, Pak, toanya kencang nih ya, toanya besar nih ya, full. Jangan kamu berpaling dari suara Allah dan Rasul, sedangkan kamu mendengarkannya. Artinya kalau terdengar azan itu stop lah. Berhenti main HP, berhenti tidur, berhenti bekerja, berhenti ngota tuh. Kalau kami dokter Pak sedang berhenti Pak, jangan, bahaya. Allah tidak suka juga begitu. Nah, dengan adanya terdengar suara azan kita bergerak, itu tandanya kita tidak sombong. Itu tandanya. Tapi kalau kita dengar suara azan, kita cuek-cuek aja, tidak dengar, itulah kesombongan. Ya, itulah kesombongan. Makanya perhatikan itu Bapak Ibu yang hormati, sesungguhnya Allah menyuruh kita itu untuk apa? Hayya 'alas shalah, wahai hambaku, kekasihku, kesayanganku, datanglah kepadaku. Berdialoglah kepadaku, buka persoalan hatimu apa? Banyak utang, anak nakal, suami nakal misalnya.
ke bos. Itu Bu, lapor ke bos. Jangan lapor ke ustaz. Lah lapor ke itu tak. Nah, kalau ada suami itu macam-macam Bu, kasar, pembentak, kadang main terajang, bermain perlu di luar. Ibu ngadu ke ustaz percuma be, ngadu ke kiai tidak bisa. Kenapa? Yang beringas itu adalah rohnya, bukan tubuhnya. Tubuh itu hanya alat, rohnya itu yang beringas. Yang pacak ngurus roh siapa? Ustaz, kiai, ulama tidak. Yas'alunaka 'anir ruh. Apa ya? Yas'alunaka 'anir ruh, qul min amri rabbik wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalau orang bertanya Muhammad kepada engkau tentang ruh, kecekan ruh itu hanya Tuhan yang bisa ngurus. Hanya Tuhan yang bisa ngurusnya. Kamu tidak punya ilmu tentang itu kecuali dikit. Jadi kalau ada masalah-masalah masyarakat, itu masalah ruh itu Pak. Dimanapun kita berada, nyopo maling, nyopo pengicu, nyopo ribut, nyopo pengunjing macam itu ruhnya bermasalah itu. Bukan tubuhnya, tubuh itu alat doang. Nah oleh karena itu Bapak Ibu saya hormati, bertemu dengan pengunjing, tidak usah dikunjingi dia, tekor gitu. Itu bertemu kawan penipu jahat, kita benci dengan dia, tidak usah. Doakan saja kepada Allah. Doakan. Karena ada rumusan, kalau kita melihat saudara kita bermaksiat, kata Allah dan Rasul, watawasau bil haq. Tausiahi saudaramu dengan kebenaran. Disuruh datang gitu, jangan diupati. Dan mempan, pasang jurus kedua, watawasau bis sabri. Tausiahi saudaramu dengan kesabaran. Dan mempan juga, jurus terakhir, watawasau bil marhamah. Tausiahi saudaramu dengan kasih sayang. Tidak ada benci-bencian, dengki-dengkian, marah-marah. Tidak ada dalam Islam. Makanya kita kalau lihat orang bermaksiat itu kita sedih, kita kasihan, kita doakan. Jangan dibenci, jangan diupek, jangan dicerca. Tidak urusan kita itu. Ya Bu? Nah itulah etika kita bermasyarakat. Jadi seketika Allah memanggil kita untuk kemenangan kita. Supaya apa? Nah itu dia. Allah panggil kita, stop kerja, masuk kamar mandi, berwudu. Bersama dengan jatuhnya air dari tubuh kita, itu rontok dosa-dosa kita. Itu. Tukar baju, berjalan melangkah ke masjid atau ke sejadah, rontok lagi dosa kita. Berhadapan dengan Tuhan, rontok lagi dosa kita. Ibu tahu tak dosa itu apa? Bu? Dosa itu penyakit Pak. Penyakit itu dosa. Penyakit yang terjadi pada diri kita, efek daripada diri kita sendiri. Bermula dari mana? Dari hati, kata Allah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambah penyakit itu. Cak mana prosesnya? Itulah maka dipanggil ngadap Allah tadi. Di dalam sholat apa yang terjadi? Wa nazza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtil anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya, di situ ku cabut penyakit hati dari dada mereka. Jadi penyakit hati dicabut oleh Allah waktu kita sedang sholat, dicabut terus. Lama-lama habis penyakit hati. Tidak ada iri ke orang, tidak dengki ke orang, tidak benci ke orang. Orang nak kaya, alhamdulillah. Orang sukses, alhamdulillah. Tidak perlu kita benci-bencian. Itu tidak. Orang mulai kaya dikit, orang pintar dikit, orang berhasil dikit, mulai berkecamuk adon. Dari mana pula dari PPT mau melarang. Nah macam-macam. Alah mulai perlu kita cerita kemana-mana. Jangan korupsi. Nah tambah. Itu penyakit hati. Nah kalau kita sholat, mudah-mudahan penyakit hati itu dicabut. Nah kalau sudah dicabut, insya Allah rohani sehat, jasmani sehat. Dalam keluarga, masyarakat kita aman dan nyaman. Kita damai. Pak Ustadz, ya kenapa? Ada orang sholat Pak, rajin,
5 waktu rajin, ke masjid terus, tapi mulutnya kasarnya, kato-katonya lancangnya, kadang-kadang sakit hati gitu dengan cak mano ini Pak. Nah itu tadi, karena dia tidak menggunakan rasa. Rasa itu dasar beragama. Di atas rasa inilah agama itu didirikan. Kalau kita tidak punya perasaan beragama, apa kata orang? Cuma baik sembahyang terus. Nah, mulai dia. Percuma baik sedekah terus. Percuma baik haji 10 kali. Dan itu juga berangai. Nah, rusak agama kita gara-gara perangai itu. Kenapa? Karena kita belum beragama. Karena kita belum mendirikan sholat dengan baik. Itu intinya. Nah, itulah bapak-bapak ibu saya hormati. Dalam kesempatan ini, kita yakin akan kembali kepada Allah. Perbaiki diri kita melalui sholat. Itu intinya. Dan sholat adalah latihan bolak-balik kepada Allah. Nah, kan gitu. Allah panggil kita berarti hamba-hambaku, kekasihku, kesayanganku, mari latihan balik kepadaku. Nah latihan gitu. Latihan balik. Mampu lemah nanti ajal sampai baliknya lemah. Aja ikut tidak. Sholatnya tidak gitu nih. Berarti tidak pernah latihan. Nak tanding kalah itulah. Itu. Ada sholat rajin, tapi teknik latihannya kurang bagus, kalah juga. Makanya sholat ada yang sholat yang baik, sholat yang benar, buka Quran, buka hadis, insya Allah kita belajar bolak-balik kepada Allah itu akan lancar, akan baik dan benar. Insya Allah kematian kita saat kita kembali akan bersih. Makanya saya katakan bukan kita muji-muji beliau depan keluarga. Kalau saya itu melihat daripada putrinya beliau, anak-anak beliau, itu tidak akan mungkin ada kalau bukan muncul dari hati nurani yang paling dalam untuk anak ini jadi bagus. Biar nanti anak ini jadi orang yang baik, yang benar menurut Allah Rasul. Itu intinya. Nah mudah-mudahan beliau sampai kepada Allah yang selamat. Ya. Pak Abu Fikri kok berani memastikan? Bukan memastikan, itu catatan Allah Rasul. Ciri-ciri orang baik begini gitu. Nah itu. Baik Bapak Ibu saya hormati, 8 jam jangan balik kalau sejam. Jadi begitulah kira-kira ceramah kita Bu ya. Bapak, jadi diri kita sudah diri adalah roh tadi. Dia merantau ke dunia ini pakai casing lanang, casing dino. Hati-hatilah dalam perjuangan itu. Dari lahir kepada mati itu namanya Isra. Isra itu perjalanan dengan Tuhan. Banyak penengokan, memang banyak penengokan. Ada baik, ada buruk, jangan terpengaruh. Kenapa? Waktu Nabi Isra ada itu. Naik kate buruk, dikawal Jibril Mikail, tiba-tiba yang kanan manggil Muhammad. Tidak diaminkan Nabi. Yang kiri manggil juga Muhammad. Tidak diaminkan Nabi. Kenapa? Itu godaan. Nah, itu juga kita diisrakan dari lahir kepada kematian. Banyak panggilan dunia, banyak. Hati-hati. Kalau itu Isra, Pak Ustadz, mi'rajnya kapan? Nah, mi'rajnya sholat tadi. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu saat naiknya mukmin kepada Tuhan. Itulah latihan balik. Intinya adalah jangan lupakan sholat. Kalau kita yakin besok lusa kita akan kembali kepada Allah. Itu saja Pak Imam. Ya Pak ya, jadilah Pak ya. Mudah-mudahan yang dikit tadi bermanfaat dan bisa kita amalkan. Terutama bagi diri saya pribadi. Kalau ada salah janggal penyampaian, saya minta maaf. Untuk dukungan doanya. Jadi Bapak Ibu saya hormati, mari kita berdoa buat saudara kita Bribka Alfian Pandu Santoso bin Sukirman. Jadi sebelum kita berdoa ini saya tambah sedikit aja lagi untuk menjernihkan pemahaman. Kadang-kadang kan adik-beradik kita ini kan karena pola pikir berbeda, kelas pikir berbeda, sering terjadi ribut dalam masalah agama. Pak, kami tadi dengar apa? Tahlilan, yasinan. Nah, itu Nabi tidak pernah mengajarkan. Nah, pernah kita dengar itu?
Udah usahlah kita doakan itu. Ada yang seperti itu juga. Pak, doa ini kabulkan itu hanya untuk dari anaknya baik. Itu tidak. Saya pikir saja itu. Nah, saya sampaikan ini supaya kita jernih cara berpikir. Jadi Bapak Ibu saya hormati, kalau saudara kita sudah berpulang ke hadirnya Allah, duit emas permata tidak pacak nolong dia. Yang pacak nolong dia adalah doa gitu. Itulah sholat bersama-sama waktu melepas beliau. Nah, kalau ada yang tidak tahlilan, silahkan. Pak Ustadz, zaman Nabi kan tidak pernah ada tahlilan. Saya bilang, apa ya? Ya, akhirnya kita buktikan. Anda megang buku tahlil enggak? Tidak. Nah, pantas enggak tahu. Coba buka. Dalamnya ada Al-Fatihah, ada Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq, ada ayat kursi, ada alif lam mim, ayat kursi, lillahi ma fis samawati, ada zikir, ada doa. Yang mana tidak diajarkan Nabi? Kan diajarkan Nabi semua itu, cuma dirangkum itu. Oh iya juga udah sah satu. Yang kedua, apa lagi? Yang kedua, Yasinan zaman Nabi tidak ada. Bukan tidak ada, Yasin, kalimat Yasin itu sudah ada, tapi nama surat itu belum ada, Pak. Kenapa belum ada? Zaman Nabi itu kan semua catatan wahyu itu kan ditulis di atas kertas, kurma, tulang-tulang, batu-batu, kayu-kayu. Waktu itu belum ada belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat. Makanya namanya bukan surat Yasin, tapi tersebut Yasin wal Qur'anil Hakim, dibaca oleh sahabat waktu itu. Artinya no problem. Kemudian jangan didoakan. Anaknya banyak baca doa gitu tidak. Kalau itu tak baca sholat lagi gitu. Kalau orang meninggal dosa disolatkan lagi. Ngapa? Anaknya besok. Ya Bu. Ternyata itu boleh. Yang keempat Pak Ustadz, ini lebih ekstrim. Apa tuh? Makan. Nah ini maksud saya menjernihkan pemikiran gitu. Tak ada itu diajar Nabi. Itu bid'ah macam-macam. Padahal sewaktu perang Tabuk itu gugur salah seorang sahabat sepupu Nabi namanya Ja'far. Nabi dah ikut waktu itu. Ja'far gugur, kata Nabi, sahabat-sahabatku, Ja'far gugur di perang Tabuk. Lalu bagaimana Rasulullah? Siapkan makanan, antarkan ke rumah Ja'far. Antarkan. Bayangkan berapa banyak sahabat? Bukan 10, bukan 100, ribuan. Nah, kalau mau makanan 1000 orang ke rumah dia habis dari keluarganya. Dah habis. Artinya tidak ada masalah kita makan-makan di situ, kecuali kalau merugikan ahli rumah. Sampai dia berutang-utang, itu memang tidak boleh. Tapi kalau memang ada yang mengusahakan, kalau memang duitnya banyak, silakan saja. Itu sedekah keluarga kepada masyarakat dalam rangka beliau yang dipanggil oleh Allah. Semuanya bermanfaat. Iya Pak Imam? Iya. Jadi itu saja Bapak Ibu saya hormati. Silakan saja Yasinan, tahlilan, doa yang lain silakan. Baik, kita siapkan keikhlasan kita, hati kita, jangan merokok dulu, tidak lemak, merokok sebelum berdoa. Saya dulu Pak ya. Sudah Bu, siap Bu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Malikal Qudus Salam ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah. Ya zalladzi hadana fi ad-dhalika. Aina hadana fi ad-dhalika bizzabina katsira. Wa zalika fa'fil lana 'ala dzunubana. Fa'fil lana 'ala dzunubana. Fa'fil lana 'ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana syaghira. Allah maghfir lil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat, al ahya'u minhum wal amwat, khususan ikhwana ismuhu Bribka Alfian Pandu Santoso bin Sukirman. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu fadkhalahu innaka ghafurur rahim ya Allah wa taqabbalhu min indika ya Allah ma'allazina amanu wa amilus sholihat ma'allazi ahal jannataka innaka ghafurur rahim. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka salamatan fiti wa fiatan fi jasadi wa tamfi ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qoblal maut wa rahmatan ba'dal maut wa awil fi sakaratil maut wal maghfirati ba'dal maut. Allahumma ya Allah, na'udzubika bi kalimatika tamati minal bala'i dunya bala'il akhirah, azabi dunya azabil akhirah, fitnati dunya fitnatil akhirah, ala nafsina wal ahlina wal ikhwanuna wal a'maluna wal maluna wa bil khususan ila ikhwana ismuhu Bribka Alfian Pandu Santoso bin Sukirman. Rabbana wa taqabbal sholatana wa siyamana wa takasu'ana wa tadaru'ana wa zikrina wa du'auna innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana subhanaka rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati yang sudah mendoakan saudara kita tadi. Semoga doa kita diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah, disampaikan kepada beliau. Selamatlah hendaknya beliau sampai ke tujuannya, yaitu surganya Allah. Kemudian pada sebuah keluarga kita bersabar, kita terima keputusan Allah ini sambil mendoakan beliau, sambil berjuang untuk kebaikan, dan jangan lupa nama beliau ada kebaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.